Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gonam Tech. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngopi dulu lagi. Ya, nggak bosan-bosan ngopi dulu, ngomongin kopi jadul. Biar jadul tetap powerful, ya kan? Oke, sekarang kita bakal coba lagi ngebahas Intel Xeon prosesor W3565. Apa itu prosesor Intel Xeon W3565? Apa soketnya? Berapa dayanya? Apakah worth it? Apakah kita harus membelinya atau tidak membelinya di 2020 ini? Kita bakal bahas itu di akhir videonya. Jadi jangan di skip, jangan di skip ya, tonton terus biar nggak miss komunikasi. Kalau miss komunikasi nanti jadinya malah ngamuk-ngamuk. Ya langsung aja lah kita bahas si Intel Xeon W3565 ini ya. Pada hakikatnya si Intel Xeon W3565 ini adalah prosesor server ya yang dikeluarkan tahun 2009. Mungkin generasi ini masih masuk generasi Intel generasi pertama. Dia juga masih 45 nanometer, masih ini banget ya, masih jadul. Di sini kita langsung ke spesifikasinya aja, spesifikasi yang ditawarkan. Ya karena udah masuk ke Intel generasi pertama itu dia udah mulai support hyper threading. Jadi di sini kita bisa mendapatkan kalau si Intel Xeon W3565 ini memiliki 4 core dan hyperthreading 8 thread, dan base clocknya itu 3,2 GHz dan max turbo frekuensinya sampai dengan 3,46 GHz. Dan juga langsung aja ya, di sini dia yang paling gua tercengang, kaget, tidak tahu mau berkata apa. Kalau TDP dari si Intel Xeon W3565 itu 30 watt, brother. Besar sekali ya, full loadnya 30 watt. Ini kayak udah berat banget sih menurut gua, udah nggak bersahabat banget sama tagihan listrik. Ini kayaknya sobat karib PLN, mungkin PLN bekerja sama membuat prosesor yang nggak tahu lah. Intinya ini TDP-nya tinggi banget, jadi agak ini ya, yang dengan spek yang ditawarkan seperti ini membutuhkan TDP yang tinggi sampai di atas 100 watt. Wow. Langsung kalau si Intel Xeon W3565 ini nggak punya eGPU ya. Kembali lagi berarti kalau nggak punya eGPU harus apa? Harus punya VGA card. Jadi kalau kalian emang pengen beli prosesor ini, jangan beli sih. Kalau kalian punya dah, karena gue nggak nyaranin banget buat beli prosesor ini. Jadi cuma kita ngebahas doang. Nanti di akhir bakal gue jelasin kapan kalian harus beli, kapan kalian harus tidak beli. Di sini nggak punya eGPU ya, berarti membutuhkan VGA card. Correct me if I'm wrong. Dan juga di sini si Intel Xeon W3565 ini soketnya LGA 1366, dimana soket LGA 1366 ini mungkin kayak soket apa ya, ngebahasnya ya, kayak soket tingginya dari generasi itu kali ya, atau gimana, gue juga nggak paham. Intinya dia 1366 ini kayak di atasnya si soket 1156 generasi pertama. Oke, setelah kita bahas spesifikasinya, jelas kita bahas harganya, karena emang harga itu penting gitu kan. Masa kalian mau beli prosesor jadul dengan harga prosesor baru gitu kan, nggak mungkin kan. Otomatis kita mendingan gak usah beli gitu. Jadi kita bahas harganya di sini. Harga yang ditawarkan itu lumayan unik ya, untuk prosesor ya, yang lumayan sih. Di spesifikasinya kalau kita lihat sebelumnya dia itu udah 3,2 GHz, sudah hyper threading, dan ya udah lumayan sih, walaupun TDP-nya tuh gede banget sih, parah. Di sini kita bisa ditawarkan harga 350.000 dengan 4 core 8 thread, 275.000. Sampai di sini yang gue temuin harganya itu 130.000. Ini nggak tahu beneran atau enggak. Cuma emang ini membingungkan ya. Harganya tuh nggak random banget gitu loh. Ini sampai ada 1 juta, ada 500.000. Jadi gue nggak bener-bener
bisa memastikan harga pasarannya itu berapa. Ya ini kalau kita beli yang 130.000 ini diambilnya dari Cina katanya ya. Entah gimana kenyataannya, dia ngomong dari Cina. Tokonya juga nggak terpercaya banget sih. Tapi intinya kalau kalian pengen beli yang aman, mungkin cari yang nggak PO gitu biar itemnya langsung datang gitu kan. Mungkin ini 273 atau 275 atau mungkin 300.000, ini serah kalian. Oke, ini harganya ya. Harganya kalau menurut gue sih itu relatif ya. Relatif, cuma kalau ditawarkan harganya itu sekitar 300 ribuan dengan 4 core dan 8 thread itu kayak asik banget gitu loh. Anjir, 300 ribu dapat 4 core 8 thread. Clocknya juga lumayan tinggi, 3,2 ya. Asik banget sih. Cuma jangan senang dulu. Jangan senang, jangan pesta dulu ya. Di sini gue mau bahas kenapa prosesor ini itu bisa murah harganya. Biar kalian nggak kena jebakan Batman. Kalian beli prosesornya, ternyata ada udang di balik batu. Ada alasan kenapa prosesor ini bisa murah. Oke, langsung aja ya. Kenapa prosesor ini bisa murah? Kita langsung ke step selanjutnya. Jeng jeng. LGA 1366. Prosesornya murah-murah, tapi motherboardnya jangan harap murah juga. Untuk LGA 1366 ini motherboardnya harganya gila-gila bro. Di sini 1.650.000, di sini 1 juta. Di sini hampir 2 juta bro. Untuk barang second di sini juga 1.100.000. Di sini 3 juta. Ya di sini mungkin sampai 11 juta, gila banget sih. Walaupun slot RAM-nya banyak ya. Iya kita kan buat kere-hore gitu kan, buat beli prosesor jadul udah ngapain juga sih, overkill banget. Yang standar-standar saja gitu kan. Ini dia alasan dibalik kenapa prosesornya harganya murah-murah. Di sini juga dilihat. Dia juga LGA 1366. Ini alasan ya. Alasannya kenapa prosesor ini murah, sampai dia punya dual CPU. Harganya 3 juta. Gila. Sampai sini udah paham kan kenapa prosesornya murah? Gak perlu jelasin lagi kan kenapa prosesor LGA 1366 itu murah. Perlu jelasin lagi nggak? Kayaknya udah paham sih. Ini juga paling rendah tuh harganya 1 juta. Untuk barang bekas motherboard harganya 1 juta bro. Kan WhatsApp gitu loh. Intinya dari semua ini LGA 1366 itu overpriced ya. Walaupun ini udah jadul banget, generasi 1 sekarang udah generasi 10. Harga motherboardnya masih sangat mahal, melambung. Sekarang udah paham kan kenapa si Intel ini harganya random banget ya, karena orang ngelihatnya di sini di motherboardnya. Ya kali lu beli prosesor tapi kagak beli motherboard, mau taruh mana gitu kan, mau taruh di apa. Intinya ya motherboardnya menjadi masalah terbesar dari LGA 1366. Oke, jadi sebelum kita lanjut, kita udah lihat harganya nih. Tadi harganya tuh sekitar 300.000 ya untuk harga umumnya, karena kita nggak bener-bener tahu harga pastinya berapa. Cuma kayaknya patok aja lah. Selanjutnya kita cek di sini list CPU dari LGA 1366. List CPU dari 1366 ini beragam ya. Dia bisa sampai support 6 core dan 12 thread. Itu udah kayak apa ya? Udah kayak Ryzen kali ya. Udah kayak Ryzen 5 yang udah multi hyper threading. Ryzen 5 1600, Ryzen 5 2600. Ya pokoknya dia udah punya 6 core dan 12 thread. Ini kan parah ya. Di sini juga dilihat kalau Intel Xeon 5600. Jadi Intel Xeon 5600 itu kalau kalian lihat 5600 apapun itu nanti pokoknya di awal 5600 walau L atau E atau X, pokoknya 5600 berarti itu Intel socket 1366. Terus kalau kalian lihat socket
pertamanya W ya kalau nggak salah sih. Nanti tulis komentar kalau gua salah kan. Intinya pertamanya W itu juga 1366. Dan juga di sini si soket 1366 juga dia support Core i7 generasi pertama 900 series. Jadi kalau 920 kemarin tuh kalau dibahas di prosesor di bawah 500 ribuan, ini soketnya 1366. Dan umumnya ya kalau kalian pengen bingung sama huruf-huruf di pertamanya, lihat aja di sini Intel Xeon 35 atau 3500-an, 3600-an, 5500-an, 5600-an. Nah, berarti kalau dia masuk ke sini itu berarti masuk ke prosesor di soket 1366. Selanjutnya ada Celeron, apa enggak penting juga. Terus di sini dijelasin kalau misalnya apakah saya bisa mengupgrade CPU tanpa mengganti motherboard. Ya kalau selama soketnya itu sama kan 1366, kalian bisa ganti semau kalian gitu. Sumpama sebelumnya kalian pakai Celeron, terus pengen upgrade nih, gue pengen upgrade nih ke i7 biar kalau ditanya temen i7 kan oh anjay gitu. Ya udah, selama itu masih soketnya 1366, kalian masih bisa upgrade ke processor. Terus contohnya nih, kita lihat yang paling, kalau gue lihat sih kayaknya ini agak overkill ya. Di sini kita lihat Intel Xeon X5690. Dia udah 6 core, 12 thread. Clocknya ini lumayan ya, 3,4 GHz dan turbonya sampai cuma ya turbonya nggak tinggi banget sih. Intinya base clocknya 3,4. Ya udah hyper threading ya. Walaupun TDP-nya ya kembali lagi ini tinggi banget sih. Tapi kalau kita berhenti nyampe di sini aja nih, berhenti nyampe di ini aja dua ini, itu untuk pada masanya mungkin ini udah gila banget, sudah anjir dah gitu kan. Sebelum Ryzen keluar loh malah padahal ini udah WhatsApp gitu, komputer gua udah 6 core 12 thread bro gitu, lo mau apa gitu kan. Tapi jangan berhenti di situ, kita bakal coba lihat harganya. Intel X5690. Kalau kita lihat harganya jegrek anjir. Di tanggal ini ya, per tanggal 14 Juni 2020. Harganya itu kalau kita dapatkan ini bro masih 1.850. 1.900.000. Gila. Bahkan ini sampai 4 juta 3 jutaan ya. Overpriced banget sih. Karena mengingat kalau di harga segini kita udah bisa mendapatkan Intel di harga segini kita udah bisa mendapatkan Ryzen 1600 malah lebih murah ya. Harganya 1,4 juta atau 1,5 juta secondnya, karena ini juga second. Dan kalau misalnya kita ngambil ini Ryzen 2600 juga harganya segini, 1,8 gitu kan. Jadi malah kita, walaupun ini dibilang overkill pada zamannya, kalau kita udah lihat harganya kayak buat apa sih gue ngambil beli kayak ginian ya. Nah, ini tentang si prosesor yang paling overkill di LGA 1366. Oke, karena kita udah ngomongin harga, juga udah ngomongin spesifikasi gitu kan, udah ngomongin soketnya juga, kayaknya nggak keren gitu kalau kita nggak ngomongin performa dari si Intel Xeon W3565 ini. Tapi sebelumnya gue pengen ngomong kalau gue ini video video nge-review gamenya itu nyobain gamenya itu nggak pakai video gue sendiri. Jadi bagi kalian yang emang ngerasa apa sih ini videonya nggak bikin sendiri gitu kan, nggak asik, nggak keren gitu, kembali lagi ya, buat apa sih gue beli barang yang menurut gue nggak worth it gitu, hanya untuk dicoba. Karena kalau gue beli prosesor ini ya dengan motherboardnya, gue bakal susah ngejual barang ini lagi nanti gitu loh. Jadi selama di internet ada gitu kan, kenapa tidak dimanfaatkan? Toh nanti juga gue bakal taruh linknya di deskripsi biar kalian bisa melihat lebih leluasa tanpa mendengar ocehan gue di video ini. Oke, langsung aja di sini kita bakal mencoba menyandikan si Intel Xeon W3565 dengan RX 570 4GB di resolusi semuanya 1080p. Jadi kedepannya kayaknya gue nggak bakal ngomong resolusinya lagi, karena di depan ini udah gue jelasin berapa resolusinya. Oke, yang pertama game Assassin's Creed Odyssey dengan
Di game ini kita bisa mendapatkan FPS yang lumayan ya, lumayan juga sih, nggak bagus banget. Di rata-rata 35 FPS. Di sini kita bisa melihat kalau si RX 570-nya dan Intel Xeon W3565-nya bekerja secara maksimal 90%-an. Untuk game selanjutnya di sini kita mencoba game Battlefield 5 preset Ultra ya. Di Battlefield 5 ini kita bisa mendapatkan FPS yang lumayan ya. Nggak lumayan juga sih kalau mengingat ini game tembak-tembakan, tapi ya lumayan lah untuk prosesor jadul kan. Si prosesornya juga bekerja maksimal, si RX 570 juga bekerja maksimal, jadi kayaknya nggak kelihatan Battlefield di sini. Kalian bisa mendapatkan FPS itu sekitar 40 ke atas sih. Untuk selanjutnya adalah game Black Ops 3 dengan settingan medium atau ultra kalau nggak salah. Di sini kalian bisa mendapatkan di settingan ultra. Di sini kalian bisa mendapatkan FPS yang sangat playable, lihat 90 FPS-an. Si prosesor dan CPU-nya juga bekerja secara maksimal. Di sini berarti nggak ada bertanda kalau emang di game ini nggak ada bottleneck. Untuk game selanjutnya adalah Code Vein ya. Code Vein ini game petualangan. Ini apa namanya? Presetnya rata kanan paling tertinggi. Kalian bisa mendapatkan FPS rata-rata itu 5,6 FPS. Ini udah lumayan playable. Siapa lagi kalian, ini cuma game apa namanya yang TPS ya, third person gitu kan. Kayaknya ini udah lumayan enak sih main di FPS yang segini gitu loh, nggak benar-benar tinggi juga. Untuk game selanjutnya di settingan high, game Deus Ex Mankind, kan? Kalian bisa mendapatkan FPS rata-rata itu 57 FPS. RX 570 dengan Intel Xeon-nya itu juga udah bekerja secara maksimal, berarti kayaknya ini memang di sini nggak ada apa namanya, nggak ada bottleneck kalau kalian memakai RX 570 4GB. FPS-nya juga lumayan playable. Untuk selanjutnya Devil May Cry, kalian bisa mendapatkan FPS yang stabil di 60-an dan 60 FPS di game Devil May Cry ini. Di game ini kita memakai settingan ini apa, Highest ya, yang tinggi. Si RX 570-nya dan Intel Xeon-nya itu bekerjanya ya lumayan maksimal sih. Cuma kayaknya lebih bekerja maksimal di RX 570 karena dia bekerja di 90%-an. Game selanjutnya adalah Dying Light, game yang dikejar-kejar zombie itu kan, game first person. Di sini kalian bisa mendapatkan FPS yang sangat playable ya, 60 FPS-an, lumayan stabil. Di settingan high. Di sini si RX 570 dan juga Intel Xeon W565-nya juga bekerjanya itu sama-sama di 80%-an sampai 90%. Game selanjutnya adalah Far Cry 5 di resolusi 1080p ya, gua sebutin lagi sih. Dengan apa? Preset rata kanan kalau salah ya. High. Di sini kalian bisa mendapatkan FPS ya 50 FPS, si RX 570-nya bekerja 100%, si Intel Xeon-nya bekerja sampai 90%-an juga. Seperti ini bertanda kalau nggak ada Battlefield ditemukan di sini. Ya, lumayan playable sih, tapi kalau mengingat ini game tembak-tembakan kayaknya kurang playable buat gua. Tapi kembali lagi ukuran gue playable beda ya.
Game selanjutnya adalah Far Cry New Dawn di resolusi 1080p settingan high. Ini kita bisa mendapatkan FPS yang kurang ya, lumayan sih playable, cuma menurut gue kurang ya. Rata-rata 51 FPS karena ini mengingat game tembak-tembakan. Dan kayaknya bakal terjadi banyak sekali stuttering karena di awal kita udah lihat beberapa stuttering. Di sini juga si RX 570 dan Intel Xeon W565-nya tuh udah bekerja secara maksimal di 90% sampai 100%. Oke, game selanjutnya adalah GTA 5 dengan settingan very high di 1080p. Kalian bisa mendapatkan FPS yang ini lumayan playable ya, playable banget sih menurut gua karena ini bukan game tembak-tembakan first person. Jadi dengan FPS yang segini itu udah enak dimainkan. Dan juga si RX 570 dan Intel Xeon W3565-nya juga bekerja secara maksimal di sini. Kalau kita lihat utilitasnya itu sampai 90%-an. Game selanjutnya adalah The Witcher 3 Wild Hunt dengan resolusi dengan apa namanya? Dengan preset high ya di resolusi 1080p kalian bisa mendapatkan FPS itu 50 FPS-an. Dan ini udah lumayan playable buat gua. Di sini si Intel Xeon W3565-nya bekerjanya sih nggak maksimal, jadi dia masih kerja agak santai di 60 sampai 70 FPS-an, 60%-an. Sedangkan si RX 570-nya itu bekerja di 90%-an. Selanjutnya ini game tembak-tembakan third person, Tom Clancy's Ghost Recon. Di sini kita memakai apa namanya settingan high dengan resolusi 1080p. FPS yang ditawarkan itu, yang kalian dapatkan itu 45 FPS-an. Dan di sini kita bisa melihat kalau si RX 570 dan si Intel Xeon-nya bekerjanya juga secara maksimal ya. Jadi ini seimbang di sini. Oke, itu dia pembahasan kita tentang Intel Xeon W3565. Prosesor dengan 4 core dan 8 thread dengan harga yang lumayan murah sih. Mengingat karena memang motherboardnya karena mahal banget ya, over apa namanya? Overprice. Kesimpulannya nih di akhir nih, karena sebenarnya inti dari video yang gue buat ini di akhir, karena gue bakal menyampaikan kesimpulan yang sebenarnya lebih penting daripada sebuah video yang udah kalian dengar sebelumnya. Yang pertama, si Intel Xeon W3565 ini di harganya itu lumayan murah, tapi ingat kalau dia itu harus pakai motherboard LGA 1366. Kayaknya bagi kalian yang emang belum beli komputer dan rencana pengen beli komputer tapi tergiur sama prosesor ini, gue katakan jangan beli, mending kalian tabung lagi buat beli prosesor yang lebih baru gitu kan, walaupun i3, daripada kalian harus beli prosesor ini. Pertama, kenapa? Karena emang prosesornya udah jadul. Yang kedua, saat kalian ingin menjual prosesor ini kayaknya agak sulit gitu kan, karena ya pemakaiannya sedikit. Tapi kalau kalian udah punya motherboardnya, udah terlanjur beli, udah terlanjur punya, atau kalian nemu di gudang motherboardnya dan itu nyala, ya pastikan daripada nggak nyala gitu, sayang. Kalian bisa lah beli prosesor ini untuk kalian pakai gitu kan, karena emang ini udah asik banget sih kalau disandingin sama RX 570 4GB tadi. Kalau kita lihat di videonya, kalian bakal mendapatkan FPS yang lumayan playable gitu untuk di 2020 ini. Tapi kembali lagi kalau itu gue saranin hanya untuk yang udah punya LGA 1366. Tapi kalau yang belum, urungkan.
jangan dibeli. Terus pertimbangannya apa? Yang kedua itu di sini TDP-nya tuh sangat tinggi ya, 130 watt. Jadi ya siap-siap aja kalian kalau pakai si Intel Xeon W3565 ini, kalian mungkin akan merasakan sedikit lonjakan tagihan listrik bulan selanjutnya. Nggak melonjak juga sih, cuma ada penaikan harga tagihan dari PLN. Jadi di akhir gue cuma bisa menyarankan untuk kalian, jika kalian ingin membeli Intel Xeon W3565, gue cuma bisa menyarankan untuk kalian yang emang udah terlanjur punya, udah terlanjur beli, atau mungkin kalian nemu di gudang atau dari mana itu asalnya gitu kan, yang udah punya motherboard LGA 1366, karena emang prosesornya ini nggak mahal, yang mahal tuh motherboardnya. Cuma kalau kalian belum beli dan kalian juga tergoda gitu kan, jangan beli prosesor ini, jangan beli motherboard 1366 karena harganya sangat mahal dan susah untuk dijual karena ini overpriced. Daripada kalian beli prosesor ini, bagi kalian yang belum beli, kayaknya lebih baik kalian ngambil Ryzen kali ya yang lebih baru gitu. Oke, itu aja pembahasan kita tentang Intel Xeon W3565. Bagi kalian yang ngerasa, waduh ini worth it banget nih, harus beli nih, semua orang harus beli Intel Xeon W3565, atau mungkin prosesor motherboard LGA 1366 harga mati gitu kan, Indonesia banget, gue banget, keren banget, asik banget gitu. Kalian bisa berpendapat di komentar menurut kalian. Cuma kalau menurut gue ini udah yakin gitu kalau gue ngomong ini nggak worth it lagi karena emang overpriced di motherboardnya. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian boleh share juga video ini ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga bisa tahu mempertimbangkan kalau prosesor Intel Xeon W3565 atau mungkin ke motherboardnya, ya lebih ke motherboardnya yang lebih umum, LGA 1366, gimana pertimbangannya dan kenapa harus beli dan kenapa harus tidak beli. Terima kasih sudah menonton Gonam Tech and see you next time. Wassalam.